Shalom kelas 12 IPA. Hari ini kita belajar tentang gaya Lorentz ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Gaya Lorentz adalah gaya yang bekerja pada penghantar listrik dalam medan magnet. Karena itu gaya Lorentz disebut juga gaya magnetik. Nah, besar gaya Lorentz itu sendiri dinyatakan dengan persamaan FL gaya Lorentz sama dengan BIL sin theta. B itu kuat medan magnet, I itu besar arus listrik, L itu panjang penghantar. Dan sin theta, theta itu sendiri adalah sudut antara arus listrik dan medan magnet. Nah, seperti ini. Jika ada dua kawat sejajar yang terpisah sejauh A, maka selain akan ada gaya medan magnetik, maka akan muncul gaya magnetik yang membuat kedua kawat ini saling mendekati atau saling menjauhi tergantung arah arus yang kita akan bahas sebentar. Nah, inilah yang disebut dengan gaya Lorentz. Kita kembali yang tadi. Jika sudut theta ini nilainya 90 derajat, artinya B dan I itu tegak lurus, maka sin 90 sama dengan 1, karena itu hasil perhitungan gaya Lorentz sama dengan BIL. Kenapa BIL? Karena sin theta sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau tetanya 0 atau antara arus dan medan magnet itu berimpit membentuk sudut 0 derajat, maka gaya Lorentz itu sama dengan 0 karena sin 0 derajat adalah 0. Nah, ada kaidah untuk menentukan arah gaya Lorentz, namanya kaidah tangan kanan. Nah, jadi perhatikan gambar. Arah jempol itu arah arus, arah jari telunjuk itu arah medan magnet, sedangkan arah jari tengah itu adalah arah gaya Lorentz. Dan posisinya, jika kita praktekkan pada batang kita ya, arusnya, ingat arus itu arah jempol ya, sedangkan medan magnet itu arah telunjuk, gaya Lorentz itu arah jari tengah ini. Berarti arus ke atas medan magnet masuk bidang kertas, sedangkan gaya Lorentz ke arah kiri. Nah, demikian halnya jika kita menggunakan aturan tangan kanan untuk menentukan arah gaya Lorentz dari kawat yang ini ya. Jika ini kita sebut kawat 1, maka ini harusnya kawat 2 ya. Nah, untuk kawat ini maka gaya Lorentz arus itu ke atas, gaya Lorentz ke kanan, sedangkan arah medan magnet itu keluar bidang kertas ya. Simbolnya tanda titik. Kenapa simbolnya titik dan silang itu kita sudah bahas saat mempelajari medan magnet. Nah, sekarang kita mau menghitung berapa sih besar dari gaya Lorentz. Ingat tadi rumus gaya Lorentz adalah karena semua membentuk sudut 90 derajat, tadi itu posisi jari-jari tangan itu semua sudutnya itu 90 derajat, maka gaya Lorentz yang kita pakai rumusnya adalah yang ini. FL sama dengan BIL ya. Jadi kita mau hitung gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz yang dari kawat 1 ini adalah gaya Lorentz F12. Jadi gaya Lorentz yang timbul karena arus I1 terhadap I2. Jadi gaya Lorentz tadi kita katakan bahwa gaya yang bekerja pada penghantar listrik di dalam medan magnet. Nah, medan magnet ini siapa yang munculkan? Oh, berarti kalau di sini ada I1, di situ I2, maka gara-gara ada kawat I1 yang berarus listrik, maka akan muncul medan magnet yang akan dirasakan oleh kawat I2. Jadi di sini ini B1. Sedangkan gara-gara I2 akan muncul medan magnet yang dirasakan oleh I1 kawat 1, ini di sini B2.
Nah, gara-gara medan magnet inilah muncul yang namanya gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz yang pertama ini berarti gaya Lorentz yang dialami oleh kawat 1 gara-gara kawat 2. Sedangkan yang ini gaya Lorentz yang dialami oleh kawat 2 gara-gara I1. Melihat arah gaya Lorentz seperti ini berarti kawat 1 dan kawat 2 akan bergerak saling mendekati. Nah, sekarang untuk menentukan gaya Lorentz yang rumusnya adalah FL sama dengan BIL, kita harus menentukan besar B1 dan B2 terlebih dahulu. Jadi untuk B1 ya, besarnya adalah mu0 I1 per 2 pi A, karena siapa yang dipengaruhi oleh si medan magnet ini adalah kawat. Jadi bukan sebuah titik lagi ya, tapi kawat. Yang dipengaruhi oleh medan magnetnya I1, kawat 1 adalah kawat 2. Jadi jaraknya adalah A. Nah, untuk B2 itu berarti mu0 I2 per 2 pi A. Nah, sekarang kita hitung gaya Lorentz-nya. Gaya Lorentz ada 2. Ada F12 dan F21. Arahnya berlawanan ya antara F12 dan F21. Besarnya berapa? Mari kita hitung. Nah, sekarang kita mau menentukan F21. Kita ingat, F12 berarti gaya Lorentz yang dialami oleh kawat 1 gara-gara kawat 2. Nah, kawat 1 mengalami gaya Lorentz gara-gara adanya B2. Jadi ini kawat 1, dia mengalami gaya Lorentz gara-gara adanya kawat 2. Karena itu untuk F12 B-nya adalah B2. Jadi BIL, B2 I1 L1. L itu apa? Panjang kawat. Kebetulan dalam hal ini panjang kawatnya sama yaitu L. Jadi nanti L1 sama dengan L2. Jadi kita masukkan B2 tadi kita dapat mu0 I2 per 2 pi A. Dikali dengan I1 L1. Nah, jadi hasil akhirnya adalah kita urutkan dia. I1 di depan, I2 di belakang. mu0 I2 I1 mu0 I1 I2 L dibagi dengan 2 pi A. Untuk F21 juga lakukan hal yang sama. Dan harusnya engkau akan mendapatkan hasil sama mu0 I1 I2 L2 per 2 pi A. Dengan L di sini kan sama besar tadi Ibu bilang. Jadi hapus sudah itu. L1 dan L2 sama-sama L. Sehingga kita dapat bahwa gaya Lorentz antara kedua kawat itu sama besar untuk F12 dan F21. Yang besarnya adalah mu0 I1 I2 L per 2 pi A. Nah, jadi kita tadi peroleh bahwa besar gaya Lorentz adalah mu0 I1 I2 L per 2 pi A. Nah, biasanya di soal-soal ujian itu yang muncul adalah gaya Lorentz per satuan panjang. Jadi F per L. L ini kita pindahkan ke ruas kiri. Di sini dia dikali, pindahkan ke ruas kiri jadi dibagi. Jadi F per L sama dengan mu0 I1 I2 per 2 pi A. Ini rumus gaya Lorentz, sedangkan ini rumus gaya Lorentz per satuan panjang. Ya, silakan dipelajari dengan baik, perhatikan keterangan rumusnya, dan kerjakan soal yang akan diberikan. Nah, contoh soalnya seperti berikut. Ada 2 kawat sejajar, jaraknya 4 cm. Ada arus I1 yang mengalir dan diketahui juga gaya magnet persatuan panjang. Nah, kita ditanya besar dan arah dari kuat arus I2. Dari contoh soal kita tadi, kita ketahui bahwa besar arus 2 ampere, arus I1, dan jarak antara kedua kawat ini 4 cm. Nah, kita ditanya berapa besar I2 dan arahnya. Pertama kita analisa arah. Kita ingat cara menentukan arah itu menggunakan aturan tangan kanan. Jadi jempol menunjukkan arah arus, sedangkan arah dorongan telapak tangan menentukan arah medan gaya Lorentz. Karena itu kalau kalian bisa coba nanti
kita akan temukan bahwa kalau arusnya ke atas maka arah gaya Lorentz ke kiri. Nah, agar mereka berdua ini saling menjauh, maka berarti I2 itu gaya Lorentz-nya harus ke kanan. Oh, supaya ke kanan berarti arah arusnya harus ke bawah. Oh, kalau begitu kita sudah temukan bahwa arah arus itu ke bawah. Ya, berlawanan arah. Karena itu untuk option pilihan dari soal kita tadi, kita hanya akan nanti memilih A, C, atau E. Jadi jangan coba-coba pilih B atau D karena dari analisa arah I1. Nah, kita akan menghitung besar I2 ya. I2 ini berapa? Yang diketahui I1 F per L. Ingat rumusnya bagaimana kemarin yang kita sudah pelajari di sekolah? Iya, benar sekali. Besar F per L itu adalah mu0 I1 kali I2 per 2 pi A. Dengan besar mu0 adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber meter ampere pangkat min 1. Yaitu besar tetapan dari permeabilitas vakum. Sekarang kita lengkapi, sudah kita punya penyelesaian. Yang ditanya adalah I2, berarti persamaannya menjadi I2 sama dengan FL kali 2 pi A dibagi mu0 I1. Nah, kita masukkan angka-angkanya. F per L itu 8 kali 10 pangkat min 5. 2pi A adalah jarak antara kedua kawat berarus 4 cm, atau kalau kita rubah ke meter adalah 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, setelah kita tulis 8 kali 10 pangkat 5 Newton per meter, 2pi kali 4 kali 10 pangkat min 2, dan mu0 itu 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber meter ampere pangkat min 1. I1 itu besarnya 2 ampere. Kita lihat 2 dengan 2 bisa kita coret, pi dengan pi juga bisa kita coret, 4 dengan 4, 10 pangkat min 7 di bawah, di atas juga 10 pangkat min 7, sehingga kita mendapatkan hasilnya 8, dan dengan menganalisa satuan kita dapat nanti satuannya adalah ampere. Jadi I2 besarnya adalah 8 ampere dan arahnya berlawanan arah I1. Silakan kerjakan tugas Anda di kumpul hari ini ya. Shalom.